إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه الكلمة الصالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat sebelumnya Allah menceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Allah Hud, seruan Nabi Allah Hud kepada kaumnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu. Begitu juga Nabi Allah Hud mengajak mereka untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, bahwasanya itu semuanya akan berakibat baik buat mereka, berdampak baik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dakwahnya, tentunya di sini diterangkan hanya sekilas, tapi mencakup semua apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Hud alaihissalam. Respon dari kaumnya, mereka mengatakan, qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Respon dari kaumnya adalah mereka mengatakan, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinatin. Engkau tidak datang kepada kami dengan membawa suatu
hujjah yang jelas, suatu bayyinah, suatu bukti yang jelas. Artinya padahal Nabi Allah Hud menerangkan sesuatu yang gamblang, sesuatu yang logis, sesuatu yang hujjah yang sesuai dengan akal dan hati nurani manusia. Dia katakan, mereka mengatakan, wahai Hud, kamu tidak datang kepada kami dengan membawa hujjah, bayyinah, tidak membawa suatu bukti yang jelas atau dalil yang jelas, yang kuat. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Dan kami enggak bakal meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena mendengarkan ucapan kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak akan beriman kepada engkau. Ini sebenarnya dari jawaban mereka ini menunjukkan kekeras kepalaan mereka. Bukan benar-benar mereka tidak mendapatkan bukti atau hujjah yang jelas, dalil yang jelas buat mereka. Apa yang disampaikan para anbiya itu sudah sangat jelas, sangat gamblang, logis, sesuai dengan hati nurani. Tapi karena hawa nafsu yang menguasai mereka, kekeras kepalaan yang ada pada mereka, segala suatu bukti walaupun sejelas matahari tetap mereka tidak mau meyakininya. Itulah yang dikatakan wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena mendengarkan ucapan kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak akan beriman kepada engkau. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Jadi bukan saja udah enggak mau nerima hujjah, argumen yang disampaikan oleh Nabi Allah Hud. Ya, dakwah yang disampaikan yang enggak diterima. Bahkan dikatakan ya, in naqul, ya, kalau bahasa kita, ya, kalau saya mau bilang nih, kalau kami mau mengatakan, ya, sebenarnya kamu ini illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kamu sudah tertimpa oleh Tuhan-Tuhan kami sesuatu yang buruk. Artinya kamu ini akalmu sudah enggak benar. Ini akibat dari kutukan dari Tuhan-Tuhan kami begitu. Jadi seolah-olah dikatakan Nabi Hud ini gila, menjadi gila karena ya dikutuk oleh Tuhan-Tuhan mereka seperti itu. Innaqul, tidaklah yang kami katakan melainkan taraka ba'du alihatina bisu. Ya, ba'du alihatina, sebagian Tuhan-Tuhan kami ya menimpakan keburukan kepada engkau, membuat kamu ya, hilang akal, membuat kamu gila dan sebagainya. Jawaban Nabi Allah Hud adalah qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya aku ini berlepas tangan dengan apa yang kalian sekutukan. Min dunihi, dari selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Silahkan kalian lakukan tipu daya kepadaku semua. Thumma la tunzirun, kemudian jangan kalian tunda-tunda. Artinya ya, ini menunjukkan bagaimana kekokohan, keteguhan Nabi Allah Hud alaihissalam terhadap godaan, terhadap gangguan dari kaumnya. Ya, walaupun mereka mau mengintimidasinya, mencelakakannya, Nabi Allah mengatakan fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada suatu pun yang melata di muka bumi ini illa huwa akhidhun binasiyatiha, melainkan Allah lah yang memegang. Artinya menguasai ubun-ubunnya, yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya
Ya, tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi, melainkan semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu saja, ya. Allah sanggup untuk membinasakan mereka. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Kemudian dikatakan, tapi sungguhnya Tuhanku itu berada di dalam jalan yang lurus. Artinya, walaupun Allah kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, berada pada jalan yang lurus, artinya sesuai dengan sifat-sifat atau asma-asma'nya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya, ya, tidak mengadab hamba-hambanya, ya, sebelum diberikan peringatan kepada mereka, sebelum diberikan kesempatan kepada mereka, dan seterusnya, ya. Ala siratul mustaqim ini maksudnya, ya, pada jalan yang lurus, artinya, ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak semena-mena. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kalian menyimpang, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Maka sungguhnya aku telah menyampaikan. Faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Kalau kalian menyimpang, artinya kalian nggak mau menerima dakwaku, maka sungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus untuk kalian. Jadi aku sudah menyampaikan risalah ini. Tugas ini sudah aku sampaikan. Kalau pun kamu tidak menerimanya, ya, maka aku sudah menyampaikan tugas yang dibebankan kepadaku untuk kalian. Wa yastakhrifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Dan Allah nanti akan menggantikan kalian itu dengan kaum yang selain kalian. Artinya Allah bisa saja menggantikan kalian, membinasakan kalian, dan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurrunahu syai'a. Dan kalian tidak bisa, ya, membinasakan atau memberikan madarat, bahaya kepada Allah sedikit pun. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu maha memelihara. Ini dari sini bagaimana gambar dakwah dari para nabi, menyampaikan risalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka. Kemudian setelah itu hasilnya mereka serahkan kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, ya, setelah mereka berusaha. Begitu juga seharusnya, ya, para dai yang menyuruh di jalan Allah, setelah kita menyampaikan, berupaya, ya, kita tidak bisa memaksa siapapun, ya, hidayah, taufik itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa membantu memberikan hidayatul irsyad, hidayah bimbingan kepada seseorang. Adapun hidayah taufik, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa-siapa yang tentunya ada pada diri mereka itu keinginan untuk mencari kebenaran, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kita baca tafsir. At-tafsir, quwwatul mantiq, kekuatan logika. Wal'an linanzura madza kana raddu fi'lil qaumil mu'anidin wal maghrurin qaumi 'ad muqabila nasaih akhihim Hud wa tawjihatihi ilaihim. Sekarang kita ingin melihat apa reaksi, ya, raddu fi'lin itu artinya reaksi, respon dari kaum yang menentang dan kaum yang maghrur, kaum yang tertipu. Maksudnya adalah kaum 'ad muqabila nasaih akhihim Hud, ya, terhadap nasihat saudara mereka Hud, wa tawjihatihi ilaihim, dan juga arahan-arahannya kepada mereka.
Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinah. Mereka mengatakan, wahai Hud, kamu tidak datang kepada kami dengan bayyinah. Ai lam ta'tina bidalilin muqni'in lana. Kamu tidak datang kepada kami dengan membawa dalil yang memuaskan buat kami. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Kami tidak bakal meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya mendengarkan perkataan kamu. Alladzi tad'una bihi ila ibadatillah wa tarkil awthan, yang mana kamu menyeru kami untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada engkau. Wa adhafu ila hadhil jumal ats-tsalath ghair al-mantiqiyyah annaka yahud majnun. Dan mereka menambahkan di samping 3 kalimat yang tidak logis ini, ya, mereka tambahkan apa? Kalimat yahu annaka yahud majnun. Kamu Hud ini, wahai Hud, kamu ini gila, ya. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu'. Yang kami bisa katakan kepada kamu tidaklah melainkan bahwasanya kamu ini terkena, ya, kutukan dari Tuhan-Tuhan kami. Wala syakka anna Hud ka'ayyi nabiyyin minal anbiya adda dawrahu wa wadhifatahu wa adhara al-mu'jiza aw al-mu'jizat liqaumihi litadlili ala haqqaniyatih. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Hud seperti nabi-nabi yang lain, dia telah melaksanakan perannya. Wa wadhifatahu, dan tugasnya, wa adhara al-mu'jiza aw al-mu'jizat, dan dia itu sudah menampakkan mukjizat atau beberapa mukjizat liqaumihi, bagi kaumnya, litadlil ala haqqaniyatihi, untuk menguatkan atas kebenarannya. Ya. Walakinnahum lighururihim mithla sa'iril aqwam ankaru ma'ajizahu wa 'addawha sihran wa 'ibaratan an silsilatin min al-musadafati wal hawadith al-ittifaqiyah allati la yumkinu an takuna dalilan 'ala al-matlub. Akan tetapi mereka, karena ketertipuan mereka, ghurur, ya. Ghurur itu artinya tertipu dengan apa yang ada pada diri seseorang, sehingga mengingkari atau sehingga menolak segala argumen yang disampaikan oleh seseorang seperti itu. Akan tetapi mereka, karena ketertipuan mereka, mithli sa'iril aqwam, lighururihim mithli sa'iril aqwam, seperti semua kaum-kaum. Ankaru ma'ajizahu, mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Allah Hud. Bukan, itu wawunya bukan di tasdid, itu salah. Tasdidnya itu ada di dal, ya. Wa'addauha, gitu, ya. Wa'addauha sihran wa ibaratan an silsilatin minal musadafati wal hawadith al-ittifaqiyah. Dan mereka menganggap, walaupun Nabi Allah Hud, ya, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggapnya itu adda, ya, adda yu'addi, itu menganggap atau menghitung, gitu, ya. Menganggapnya itu hanya sihir, ya. Dan wa ibadatan an silsilatin minal musadafat, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang kebetulan aja, gitu. Wal hawaditsil ittifaqiyah, ya, dan peristiwa-peristiwa yang, ya, sama, kebetulan, yang kebetulan terjadi bertepatan dengan apa yang sedang diminta oleh kaumnya, seperti itu. Allati la yumkinu an takuna dalilan al matlub, yang mana itu tidak mungkin itu sebagai dalil atas apa yang dimintanya. Jadi ketika terjadi misalnya mukjizat, ya, itu dianggap, wah, ini hanya kebetulan, ya. Bukan dianggap sebagai bukti atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Hud. Wa asasan fa inna nafya ibadatil awthan la yahtaju ila dalil. Pada dasarnya, untuk menafikan, menangkal tentang penyembahan terhadap berhala, itu enggak perlu dalil. Wa man yakun lahu aqallu syu'urin wa aqlin wa yatrukul mukhasamah
yudriku hadzal amra jayyidan. Barang siapa orang yang sedikit saja memiliki perasaan dan akal, dan dia tentunya meninggalkan pertengkaran, dia akan memahami masalah ini dengan baik. Walau faradna anna dzalika yahtaju ila dalil. Kalaupun kita umpamakan itu memang memerlukan dalil, fahal yahtaju ila mu'jizatin ba'da dalilil aqliyati wal mantiqiyah. Apakah butuh lagi kepada mukjizat setelah adanya dalil-dalil aqliyah dan mantiqiyah. Ya, setelah adanya dalil-dalil akli dan dalil-dalil yang logis. Wa bi ta'birin akhar fa inna ma jaa fi da'wati Hud fil ayatil mutaqaddimah huwa ad-da'watu ila Allahil wahidil ahad. Dengan ungkapan lain, apa yang datang tentang dakwahnya Nabi Hud ini dalam ayat-ayat yang lalu itu tidak lain adalah dakwah kepada Allah al-wahidil ahad yang esa. Wattaubati ilaihi wal istighfari minadz dzunub, itu adalah dakwah atau seruan untuk bertobat kepadanya dan untuk meminta ampun dari berbagai dosa. Wa nafyi ayyi naw'in min anwa'i syirki wa ibadatil awthan, dan meniadakan berbagai bentuk kesyirikan dan penyembahan berhala. Kullu hadhil masail yumkinu itsbatuha bid dalil al-aqli. Semua ini bisa dikuatkan dengan dalil akal. Hal ini secara akliyah saja, secara logika saja, itu sudah cukup untuk membuat argumen bahwasanya itu adalah sesuatu yang bodoh, sesuatu yang batil. Fa'ala hadza in kana al-maqsud min qawlihim ma ji'tana bi bayyinatin. Atas dasar ini, juga inna juga salah itu ya. In kana, nunnya bukan ditasydid tapi dimatikan. Atas dasar ini, seandainya yang dimaksud dari ucapan mereka itu ma ji'tana bi bayyinatin, kamu tidak datang membawa dalil kepada kami, membawa hujjah kepada kami. Huwa nafyud dalil aqli, maksudnya adalah meniadakan atau ketiadaan dalil akli. Fakalamuhum hadza ghairu sahihin qat'an, ucapan mereka ini sama sekali tidak benar. Wa idza kana al-maqsud huwa nafyul mu'jizah, ada fa idza wa idza kana al-maqsud huwa nafyul mu'jizah, andai kata yang dimaksud itu adalah ketiadaan mukjizat, fa inna hadzal iddia' la yahtaju ila mu'jizatin, sungguhnya klaim-klaim ini tidak perlu kepada mukjizat. Wa ala kulli halin fa inna qaulahum, bagaimanapun juga sungguhnya ucapan mereka ini, wa ma nahnu laka wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik dalilun ala lajajatihim. Ucapan mereka, kami tidak bakal ikuti Tuhan kamu, hanya mendengarkan ucapan kamu, ini menunjukkan argumen ini suatu argumen atas lajajah mereka, artinya atas kekeras kepalaan mereka. Li'anna al-insana al-aqil wal bahith 'anil haqiqati yataqabbal kalam al-haq min ayyi makan. Karena sungguhnya manusia yang berakal dan manusia yang mencari kebenaran, dia akan menerima ucapan yang benar dari manapun, gitu. Kan sering kita dengar khudhul hikmata walau min famil bahaim, ambillah hikmah tersebut, ilmu atau kebenaran itu walaupun keluarnya, sampai dikatakan ini kalau nggak ucapan Sayyidina Ali, walaupun kebenaran itu keluar dari mulut binatang. Ya, ini menunjukkan bagaimana kalau orang berporosnya, berputarnya kepada kebenaran, dia akan menerima kebenaran dari siapapun, apalagi yang menyampaikan kebenaran itu adalah seorang nabi, seorang yang mulia, gitu ya. Wa khususan hadhil jumlah in naqulu illa ataraka ba'du alihatina, khususnya ungkapan ini yaitu in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu
fa innahum yattahimunahu bil junun ala athari ghadabi alihatihim. Mereka ini menuduh bahwasanya Nabi Nuh ini gila disebabkan kemurkaan Tuhan mereka. Wah, artinya dikutuk oleh Tuhan mereka. Oh, ini ketulak nih sama Tuhan. Kamu sih memerintah kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Akhirnya Tuhan kami marah dan mengutuk kamu menjadi orang gila. Fa inna hadzal kalama minhum dalilun ala khurafati mantiqihim. Ucapan mereka ini sebagai bukti atas logika khurafat mereka. Khurafat tahyul mereka. Wa khurafatu ibadatil asnam, dan khurafat dari penyembahan berhala. Fal hijaratu wal ahshabu allati laysa fiha ruhun wala syu'urun wallati tahtaju ila himayatin min al-insani nafsihi kaifa tastati'u an tasluba al-aqla wasyu'ura min al-insani al-aqil. Batu, kayu yang tidak memiliki ruh dan tidak memiliki perasaan, dan juga dia perlu perlindungan dari manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin dia dapat untuk mencabut akal dan perasaan dari seorang manusia yang berakal? Mana mungkin dia bisa mempengaruhi, membuat akal Nabi Hud menjadi gila. Itu maksudnya. Adif ila dhalik. Terlebih lagi dari itu. Ma daliluhum ala junudi Hud illa annahu kassara tawqa sunnatil muttaba'ati indahum. Apa dalil mereka bahwasanya Nabi Hud ini gila? Tidak lain bahwasanya Nabi Hud telah memecahkan lingkaran sunnah yang selalu diikuti. Sunnah maksudnya kebiasaan yang selalu diikuti, atau adat istiadat yang biasa diikuti di kalangan mereka. Wa kana mu'aridan lis-sunani wal adabil khurafiyyati fi muhitihi. Dan Nabi Hud ini menentang kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku khurafat di lingkungannya. Biasa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, biasanya kalau ada tidak baik, kalau kita itu ingin merubahnya, pasti akan mendapatkan penentangan seperti itu. Ada istilah dulu kalau ulama suka kita dengar dari para ulama bilang atau pepatah Arab kali. Tarkul adah adawah, biasanya meninggalkan menentang suatu kebiasaan itu bisa menimbulkan permusuhan seperti itu. Memang suatu kebiasaan itu yang dilakukan oleh suatu masyarakat, nggak gampang untuk merubahnya, nggak gampang untuk merubahnya. Apalagi mau rubah 180 derajat. Terkadang ada suatu kebiasaan, misalnya buruk, tapi bisa kita merubahnya, seperti Wali Songo itu, merubah bukan kebiasaannya, tapi merubah tujuannya, merubah intinya seperti itu. Menjadi sesuatu yang baik. Nah ini yang dilakukan karena ini penyembahan berhala itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mungkar. Nabi Allah Hud menentang mereka, karena ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Nah, akhirnya itu mendapat penentangan, dan inilah yang dikatakan bahwasanya Nabi Allah Hud ini sudah gila. Fa idza kana, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikatakan seperti itu, Dalam satu ayat kan Allah menyebutkan bagaimana Rasulullah itu laisa bikahinin wala majnun,
Eh, eh, di ayat banyak ayat Quran ya. Wa ma sahibukum bimajnun atau ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Ini sanggahan-sanggahan dari Allah menunjukkan bagaimana ya, orang-orang kufar pun menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila karena eh, menentang kebiasaan yang sudah mengakar pada mereka. Dalam surah Al-Hijr misalnya, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sungguhnya kamu ini adalah orang gila. Seperti itu. Ya, ini juga Nabi Allah Hud seperti itu. Ya, dikatakan sebagai orang yang gila. Orang yang hilang akalnya seperti itu. Jadi apa yang membuat Nabi Allah Hud dikatakan seperti itu? Karena Nabi Hud menentang kebiasaan buruk yang sudah menjadi sesuatu yang mengakar di kalangan mereka. فإذا كان هذا هو الجنون فينبغي أن نعد جميع المصلحين والثائرين على الأساليب الخاطئة مجانين. Kalau ini ya, menentang kebiasaan yang buruk ini adalah merupakan kegilaan, maka berarti kita akan menganggap semua al-muslihin, orang yang melakukan perbaikan, wasairina ala al-asalibil khati'ati majanin, dan orang-orang yang asairin, orang-orang yang menentang, orang-orang asairin artinya yang bangkit atau para revolusioner ya, yang menentang cara-cara yang buruk, itu juga berarti orang-orang gila semuanya. Ya, inilah logika mereka seperti itu. Walaysa hadza jadidan fattarikhus salifu wal mu'asiru mali'un binisbatil jununi ila al-ashkhas ats-tsa'irin al-khurafati wal 'adati sayyi'ah wal muwajihina lil istimar wan nafidhina athwab al-asri. Ini bukan sesuatu yang baru, sejarah yang lalu dan juga yang masa kini. Wal mu'asir, ya, yang masa kini. Mali'un binisbatil junun ila al-ashkhas ats-tsa'irin. Penuh ya, dengan penisbatan kegilaan kepada orang-orang yang revolusioner, ya, orang-orang yang menentang al-khurafat wal adat as-sayyi'ah, menentang berbagai khurafat dan kebiasaan-kebiasaan buruk, wal muwajihin lil istimar, dan orang-orang yang menentang para penjajah atau penjajahan, wan nafidhina aswabal asri, dan orang-orang yang menghilangkan ya berbagai bentuk ya belenggu ya. Athwab dari kata thawb, ini kata istilah baju-baju, al-asri belenggu ya. Orang-orang yang menentang itu dianggap biasanya dianggap orang gila. Ala kulli hal fa inna ala hud ay yurda ala haula'i dhallina allajujin raddan maqrunan bil mantiq. Nabi Allah Hud menjawab mereka-mereka yang sesat, mereka-mereka yang keras kepala tersebut dengan jawaban yang selaras dengan logika. Min mantiqil quwwati aidha, dari logika kekuatan juga. Yaqulul Qur'anu fi jawabi Hud lahum. Al-Quran mengatakan jawaban Nabi Allah Hud kepada mereka. Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Beliau mengatakan, aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya aku ini terlepas dari apa yang kalian sekutukan. Berlepas tangan dari apa yang kalian sekutukan. Yushiru bidzalika ila anna al-asnam idza kanat laha al-qudratu fatlubu minha halaki wa mauti li muharabati laha alanan. Fa'ala ma taskutu hadhihi al-asnam wa madza tantadhiru bi. Yushiru bidzalika. Ya, jawaban ini mengisyaratkan bahwasanya
patung-patung tersebut atau berhala-berhala tersebut. Idza kanat lahal qudratu fatlubu minha halaki. Kalau benar dia itu memiliki kemampuan, maka mintalah darinya untuk membinasakan aku. Wa mauti, dan untuk mematikan aku. Limuharabati laha alanan, karena aku ini menentangnya secara terang-terangan. Fa'ala ma taskutu hadhil asnam. Kenapa kok berhala-berhala ini diam saja? Wa madza tantadhiru bi? Apa yang dia nantikan dariku? Tsumma yudhifu annahu laysatil asnafum wahdaha la taqdiru ala syai'. Kemudian dia menambahkan bahwasanya bukan saja patung-patung itu yang enggak memiliki kemampuan sedikit pun. Fa antum ma'a hadzal adadil ha'il. Kalian pun dengan jumlah yang begitu besar ini, la taqdiruna ala syai'. Kalian tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Fa idza kuntum qadirin, jika kalian memiliki kemampuan, fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Keberanian Nabi Allah Hud. Silahkan kalian perdayai aku semuanya. Thumma la tunzirun. Enggak perlu kalian tunda-tunda. Fa ana la turdi'uni kathratukum wala a'udduha syai'a. Aku tidak gentar dengan melihat jumlah kalian yang banyak. Wala a'udduha syai'an. Aku tidak menganggapnya sesuatu yang tidak menganggapnya sesuatu yang arti membahayakan, bisa membahayakan. Wala aktarithu biquwwatikum wa qudratikum abada. Aku tidak peduli dengan kekuatan dan kemampuan kalian sedikit pun. Wa antumul muta'attishuna lidami wa ladaikum mukhtalaful qudarat. Padahal kalian yang haus untuk mengambil darahku, padahal kalian memiliki kemampuan, berbagai macam kemampuan. Illa annani wathiqun biqudratin fawqa kullil qadarat. Hanya saja aku ini begitu yakin, begitu percaya dengan kemampuan yang memiliki kemampuan di atas berbagai kemampuan. Innani tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Wa hadza dalilun 'ala annani la aqulu illa al-haqqa was-sidq. Ya, ini sebagai argumen, sebagai bukti bahwasanya aku tidak mengatakan kecuali yang hak dan yang benar. Wa anna qalbi murtabitun bi'alamin akhar, dan bahwasanya hatiku ini berkaitan dengan alam yang lain. Falau fakkartum jayyidan lakana hadha wahdahu mu'jizan haitsu yanhadu insanun mufradun wahidun biwajhil khurafati wa al-aqaidil fasidati fi mujtama'in qawiyyan wa muta'assib. Falau fakkartum jayyidan, jika kalian mau berpikir dengan benar, kalau kau pikirkan hal ini, lakana hadza wahdahu mu'jizan. Ini saja sudah sebagai mukjizat, sebagai bukti. Di mana haitsu yanhadu insanun mufrad, di mana seorang manusia yang sendirian dia bangkit, wahidun biwajhil khurafat. Dia bangkit sendiri menghadapi berbagai khurafat wal aqaidil fasidah. Berbagai keyakinan-keyakinan yang rusak fi mujtama'in qawiyyan wa muta'assib, di suatu masyarakat yang kuat dan begitu fanatik. Nah, ini sebenarnya kemampuan ini, keberanian ini saja sudah merupakan suatu bukti bagaimana Nabi Allah Hud ini sebenarnya berada di dalam kebenaran seperti itu. Kalau seorang yang tidak memiliki pendirian yang kokoh, keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, biasanya gentar menghadapi itu semuanya, goyah. Tapi ini menunjukkan bagaimana Nabi Allah Hud yang berani menentang itu semua tidak mungkin kalau tidak memiliki suatu keimanan yang kuat, pendirian yang kuat, hujjah yang kuat. Lakinnahu fil waqti dzatihi la yash'uru fi nafsihi bil khaufi minhum. Menghadapi itu semua, beliau sendiri menghadapi berbagai khurafat dan berbagai keyakinan yang rusak yang terjadi di masyarakat yang begitu kuat, akan tetapi pada saat yang sama dia tidak merasa pada dirinya
rasa takut sedikit pun dari mereka. Ya, la yash'uru fi nafsihi bil khaufi minhum. Wa la yastati'ul a'da'u ay yaqifu biwajhi, dan juga para musuh tidak mampu untuk menghadapinya. Tsumma yudifu lastum wahdakum fi qabdatillah. Kemudian Nabi Allah Hud menambahkan, bukan kalian saja yang berada di dalam genggaman Allah. Fa innahu ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha. Maka sungguh tidak ada suatu makhluk yang melata, melainkan Allah memegang ubun-ubunnya. Artinya Allah mengendalikan, Allah menguasainya. Allah mampu membinasakannya. Ubun-ubun maksudnya otak ini kan sebagai poros kehidupan. Bisa saja Allah mematikannya gitu. Fama lam ya'dzan bihillah la yastatu ahadun ay yaf'ala syai'an. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada seorang pun bisa melakukan sesuatu. Walakin ya'lamu أيضا أن رب القدير ليس كالأشخاص المقتدرين الذين يستخدمون قدرتكم للهوى واللعب والأنانية في غير طريق الحق. Akan tetapi ketahuilah juga bahwasanya Tuhanku ini yang maha kuasa. Tidak seperti individu-individu yang memiliki kemampuan, yang mereka menggunakan kemampuannya itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dan digunakan kemampuannya untuk main-main. Wal ananiyah, dan dilakukan dengan egois. Wa fi ghairi tariqil haq, dan bukan pada jalan kebenaran. Bal huwallah alladzi la yaf'alu illa al-hikmata wal 'adl. Tetapi kalau Allah dialah zat yang tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan hikmah dan berdasarkan keadilan. Ini maksud dari kalimat inna rabbi ala siratim mustaqim. Bahsan, di sini ada dua pembahasan sedikit. Awalan, inna an-nasiyata fil lughati ma'naha asy-sya'ru al-mustarsilu 'alal jabhah. Kata nasiyah ini dalam bahasa Arab itu artinya sebenarnya nasiyah itu rambut yang yang ada di sini di jidat kita jabhah. Rambut yang terurai, al-mustarsal al-jabhah. Wa hiya mushtaqqatun min nasa wa ma'naha al-ittisal wal irtibat. Ini kata nasiyah diambil dari akar kata nasa yang artinya bersambung wal irtibat, dan berkait Wa akhudhun bi nasiyati fulan. Kalau mengambil nasihat fulan, artinya rambut si fulan, kinayatin anil qahri wat tasalluti alaih. Ini sebagai kiasan atas kekuasaan terhadap orang tersebut. Jadi wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, tidak ada satu makhluk melata pun melainkan Allah menggenggam ubun-ubunnya. Nasiyahnya ini kepalanya. Jadi ibarat rambut kepalanya itu dipegangin. Arti gampang saja dikeprok gitu. Kalau Allah menghendaki. Fama wadada fil jumlati as-sabiqati min al-ayati min qaulil haqqi subhanahu, apa yang warid dalam kalimat yang lalu, yaitu dari firman Allah, ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha isyaratun ila qudratihil qahirah. Ini kalimat ini menunjukkan ini kiasan atas kemampuan Allah yang begitu yang menguasai ala jami'il asya'i, kepada segala sesuatu, bihaitsu la syai'a fil wujudi lahu taqatul muqawamati qibala hadhil qudrah, di mana tidak ada satupun di alam ini suatu kemampuan yang bisa menandingi kemampuan Allah. Lianna man ahkamil imsaka ala sya'ri muqaddamir ra'si minal insani aw ayyi hayawanin akhar fa innahu yaslubu minhul qudrata 'alal muqawamati 'adatan.
Karena orang yang memegang dengan kuat, ahkama itu begitu ya. Ahkama dari kata hikmah itu ahkama di situ artinya bukan melakukan hikmah begitu. Ahkama arti menguatkan. Ya, ahkim ribataka. Kuatkan ikatan kamu gitu. Di sini li'anna man ahkamal imsak, karena orang yang memegang dengan kuat ala sya'ri muqaddamir rasi, ya, pada memegang secara kuat di rambut, ya, depan kepala itu, ya. Kan nasiyah di situ, ya, rambut yang ada di sini. Kalau seorang yang udah pegang kuat seperti itu rambut seseorang minal insan au ayya hayawanin akhar, atau hewan yang lain, fa innahu yaslubu minhul qudrah 'alal muqawamati 'adatan. Maka dia biasanya mencabut kemampuan, ya, untuk menentang, dari si makhluk yang dipegang tadi. Udah artinya sudah dikuasai maksudnya. Wal gharadu min hadhil ibarati anna al mustakbirina al mughtarrina wa 'abadatil awthani wal zalimin al bahithina 'an as-sultati la yatasawwaru annahu idza ukhliya lahum al maidan li'iddati ayyam fadhalika dalilun ala qudratihim 'ala al muqawamati amama qudratillah. Tujuannya dari ungkapan ini, ya, bahwasanya orang-orang yang sombong, yang mughtarin, yang tertipu itu, wa abadatil awthan, para penyembah berhala itu, wadzalimin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalim, albahithina anis sultah, orang-orang yang mencari kekuasaan, la yatasawwaru, janganlah mereka beranggapan, ya, jangan mereka menganggap, berpandangan gitu ya, tasawwaru. Annahu idza ukhliya lahumul maidan, kalau mereka diberikan arena, diberikan, ya, kekuasaan li'iddati ayyam, untuk beberapa hari atau beberapa tahun misalnya, fadzalika dalilun ala qudratihim al muqawamati amam Allah. Itu menjadi dalil, menjadi argumen, ya, atas kemampuan mereka untuk menentang kemampuan Allah. Ya, jangan menganggap demikian. Fa'alaihim ayyaltafitu ila hadhil haqiqah. Mereka hendaknya memperhatikan kenyataan ini, ya, bahwasanya segala sesuatu berada di genggaman Allah. Wa ayyanzilu min markabi ghururihim, agar supaya mereka turun dari dari panggung ketertipuan mereka. Markab itu arti tunggangan, ya. Tunggangan ghurur mereka, tunggangan ketertipuan mereka. Ya. Ini kalimat itu, ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha. Ini menunjukkan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Sekuat apapun seorang, memiliki power apapun, ya, ubun-ubunnya ada di genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki, ya, membinasakannya sedikit saja, ya, otaknya itu, ya, sarafnya itu bisa kalau digeser sedikit saja, seorang bisa jadi gila, hilang akal dan sebagainya, ya, atau mati sekaligus. Bagi Allah mudah saja. Yang kedua, inna jumlata rabbi ala siratin mustaqim, kalimat rabbi ala siratin mustaqim min arwa'it ta'abiri fil hikayati an qudratillahil muqtaranah bi'adlihi. Ini adalah ungkapan yang yang sangat indah, ya. Arwa', ya. Min arwa'it ta'abir, ya, ini adalah ungkapan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat menawan fil hikayati an qudratillah al muqtarinah bi'adlihi, yang menggambarkan tentang kemampuan Allah, ya, keperkasaan Allah, tapi yang diiringi dengan keadilannya. Jadi walaupun, ya, Allah itu, disebutkan ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha, ini menggambarkan kekuasaan Allah, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membinasakan siapapun, tapi, ya, ungkapan inna rabbi ala siratim mustaqim,
Ini adalah ungkapan padanannya yang menggambarkan bagaimana kemampuan Allah itu senantiasa diiringi dengan keadilannya. Li'annal muqtadirina fil ghalibi zalimuna wa mutajawizuna lil hudud. Karena biasanya orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki power yang besar, umumnya mereka itu zalim. Wa mutajawizuna lil hudud. Mereka akan melanggar batas-batas. Ya. Melanggar aturan-aturan. Walakin Allah subhanahu ma'a qudratihi allati la nihayata laha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan kekuasaannya yang tiada batasnya, fahuwa daiman ala siratim mustaqim. Dia senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Wajadatin safiyatin wa nudhubin wa hisabin wa diqqah. Dan senantiasa dalam suatu kebenaran yang murni, jaddah, safiyah, murni, kebenaran yang murni, wa nudhumin, dan berdasarkan aturan-aturan, wa hisabin, dan perhitungan, wa diqqatin, dan ketelitian. Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang begitu besar, tidak digunakan kekuasaan itu dengan ngawur, atau apalagi dengan zalim. Kama yanbaghil intibahu ila hadhil mas'alatid daqiqah. Sebagaimana juga segianya kita perhatikan masalah yang teliti ini. Wa hiya anna kalama Hud alaihi salam lil musyrikin kana yubayyinu hadhil haqiqah. Yaitu bahwasanya ucapan Nabi Allah Hud kepada kaum musyrikin menjelaskan tentang hakikat ini. Hakikat apa? Wahia annal a'da'a mahma lajju fi inadihim wa zadu min lajajatihim fa innal qa'idal haq yanbaghi ay yazida min istiqamatihi. Yaitu bahwasanya annal a'da'a mahma lajju, bahwasanya para musuh tersebut walaupun mereka lajju fi inadihim, mereka keras kepala dalam penentangan mereka, wazadu min lajajatihim, dan juga mereka bertambah kekeras kepalaan mereka, fa innal qa'idal haq, maka sesungguhnya pemimpin kebenaran, yang bagi ayyazida min istiqamatihi, dia harus menambah keistiqomahannya. Jadi ketika para musuh bertambah keras kepala, pemimpin kebenaran ini, Nabiullah Hud ini harus bertambah juga keistiqomahannya. Begitu. Fakama anna qauma Hud khawafuhu bisyiddatin min alihatihim wa awthanihim. Sebagaimana kaum Hud menakut-nakutinya, mengancamnya, bisyiddatin, dengan satu kekerasan, min alihatihim, dari Tuhan mereka, wa awthanihim. Fa'inna Hud fil muqabili anzarahum binahwin ashadda min qudratillahil qahira. Maka Nabi Allah Hud juga memperingatkan mereka sebagai balasan fil muqabili, sebagai balasan atas ancaman mereka. Nabi Allah Hud memperingatkan mereka binahwin ashadda, dengan sesuatu yang lebih dahsyat, yaitu min qudratillahil qahira, itu dari mengingatkan mereka akan kemampuan Allah yang begitu dahsyat. Thumma inna Hudan qala liqaumihi fi akhir kalamihi ma'ahum kama tahkihil ayah. Kemudian Nabi Allah Hud berkata kepada kaumnya di akhir ucapan ini, sebagaimana diceritakan oleh ayat ini, fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kalian arti menentang, ini kalimat ini sebenarnya fa'in tatawallau gitu diidghamkan ya. Fa'in tatawallau, jika atau kalau ditawalla ini diartikan mereka, iltifat, seperti itu diartikan ya. Jika mereka berpaling, maka sungguhnya aku sudah menyampaikan kepada kalian. Itu iltifat dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Tapi kalau diterjemahkan, diartikan itu antum ya. Jadi berarti
Di sana asalnya fa in tatawallaw, jika kalian berpaling, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, sungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus kepada kalian. Ini sebagai isyarah ila an la yatasawwaru annahu dan sayataraja'u ila al in lam yastajibu li da'watihi. Ini sebagai isyarat agar supaya mereka tidak membayangkan bahwasanya Nabi Hud itu akan mundur kalau mereka tidak menerima dakwahnya. Tidak, fa innahu adda wajibahu wa dhifatahu. Sungguhnya beliau ini telah melaksanakan kewajibannya dan tugasnya. Wada'ul wajibi intisarun bihaddi dzatihi. Melaksanakan kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, itu sudah merupakan intisarun bidzatihi, bihaddi dzatihi. Itu sudah merupakan kemenangan itu sendiri. Hatta law lam tuqbal da'watuhu. Walaupun dakwahnya itu tidak diterima. Wa hadza darsun li jami'il qadatil haqiqiyin. Ini adalah pelajaran bagi semua pemimpin kebenaran. Artinya kepada semua dai wa ammati tariqil haq dan para pemimpin jalan kebenaran. Alla yuhissu abadan bit ta'bi wal qalaqi min a'malihim. Agar supaya mereka itu jangan merasa capek, gelisah dari aktivitas mereka. Wa illam yaqbalin nasu da'watahum, walaupun orang enggak nerima dakwahnya. Ini penting sekali. Oleh karena itu berkali-kali Rasulullah SAW, memang Rasulullah kan begitu sayang sama umatnya. Mereka itu Rasulullah itu kalau umatnya tidak mau menerima dakwahnya sedih. Sedih bukan kecewa dakwah atas dakwahnya, enggak. Sedih karena Rasulullah memikirkan akibat yang akan mereka hadapi nanti di yaumil qiyamah kalau mereka tidak beriman, kan seperti itu. Ini saking kasih sayangnya Rasul, sering akhirnya Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai innahu ya'lamu annahu yahzunuka ma yaqulun, seperti itu. Sungguhnya Allah tahu bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu membuat kamu sedih. Atau kadang-kadang Allah ingatkan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum la yudurrullaha syai'a. Janganlah membuat kamu sedih mereka-mereka yang berlomba di dalam kekafiran. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Berkali-kali Rasulullah ingatkan. Karena memang Rasulullah itu begitu bersedih, ini menunjukkan bagaimana sifat yang Allah sebutkan pada diri Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Rasulullah itu memiliki sifat yang rahmah, sifat yang kasih sayang, sampai seperti itu bersedih kalau melihat orang yang didakwahinya tidak mau beriman. Sampai Allah katakan mengingatkan Nabi bagaimana orang itu kalau memang Allah mau rubah dia menjadi beriman bisa saja, tapi Rasul diingatkan kamu ini tugasnya hanya menyampaikan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki bisa saja semua orang yang di muka bumi ini beriman. Kan gampang saja Allah rubah hati mereka. Allah kan muqallibal qulub, seperti itu. Tapi enggak kan. Manusia memang Allah berikan kebebasan untuk memilih seperti itu. Dan oleh karena itulah nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pilih itu. Tugas Rasul adalah
menyampaikan. Sampai Allah katakan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu mau memaksa orang ya, supaya mereka semuanya beriman? Kan enggak seperti itu. Ya. Allah menyebutkan berkali-kali, ya, innama anta mudzakkir, ya, alaikal balag. Tugasmu hanya menyampaikan, ya. Wa alainal hisab, ya, kamilah yang akan menghisab mereka. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sungguhnya engkau adalah hanya sebagai pemberi peringatan. Engkau bukan, ya, orang yang menguasai mereka atau yang akan mengeksekusi mereka seperti itu. Inilah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran berkali-kali dalam dakwahnya para rasul dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan satu hadis, ya. Ya, Rasulullah pernah diperlihatkan uridat aliyal umamu, ya, pernah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitu nabiyya, ya, aku lihat kemudian ada seorang nabi, ya. Wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Nabi ini ada yang Allah utus nabi, pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang kata Nabi. Dan ada nabi, ya, nggak ada seorang pengikutnya, tapi dia menyampaikan dakwanya. Tapi ada juga, ya, nabi yang memiliki pengikut yang banyak. Ya, seperti Nabi Allah Musa, ya, seperti itu. Tapi kemudian, ya, Allah perlihatkan pengikut Nabi Muhammad yang begitu besar. Ya. Itu Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana Nabi saja kadang-kadang pengikutnya dikit. Nah, contohnya Nabi Allah Nuh yang sudah kita bahas di ayat yang sebelumnya, pengikutnya pun gak banyak padahal dakwanya begitu lama, ya. Nah, ini sesuatu yang harus dipahami, ya. Jadi wa illam yaqbal nas da'watahum wa kama haddadal qauma wa kama haddadal qaumu hudan fa innahu haddadahum bi ashaddi min tahdidihim. Sebagaimana kaum tersebut mengancam Nabi Allah Hud, Nabi Allah Hud pun mengancam mereka dengan, ya, lebih dahsyat dari ancaman mereka. Wa qala illam tastajibu li da'wati, kalau kalian tidak memenuhi dakwahku, fa innallaha sayubidukum fil qaribil ajil, maka sungguhnya Allah akan membinasakan kalian dalam waktu yang dekat. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Tuhanku akan menggantikan kalian itu dengan kaum lain yang dengan kaum selain kalian. Hadhihi sunnatullah fi khalqihi wa qanunuhul 'am. Ini adalah sunnatullah, hukum Allah fi khalqihi pada, ya, atau ketetapan Allah pada makhluknya. Wa qanunuhul 'am, ini adalah ketetapan Allah yang secara umum. Innahu mata kana qaumun ghairu la'iqina listijabati da'wati wal hidayah wan ni'amil ukhra allati an'amaha 'alaihim fa innahu sayub'iduhum wa yastakhlifu qauman la'iqina bimakanihim, ya. Sungguhnya manakala suatu kaum sudah tidak layak untuk memenuhi dakwah dan hidayah, ya, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka, fa innahu sayub'iduhum, sungguhnya Allah akan menyingkirkan mereka, wa yastakhlifu qauman la'iqina bimakanihim, dan Allah akan menggantikan dengan suatu kaum yang layak dengan kedudukan mereka. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu maha memelihara. Fala tafutuhul fursatu wala yuhmilu anbiya'uhu wa muhibbihi wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin min hisabil akhirin bal huwa alimun bikulli syai'in wa qadirun ala kulli syai'. Maka tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, ya, segala fursah, kesempatan apapun tidak ada yang luput bagi Allah. Wala yuhmilu anbiya'ahu wa muhibbihi, dan Allah pasti tidak akan mengabaikan para pecintanya, para nabinya dan juga pecintanya. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin min hisabil akhirin, dan tidak ada sesuatu pun yang
apa, yang luput darinya walaupun sebesar zarrah min hisabil akhirin, untuk menghisab orang lain. Bal huwa alimun bikulli syai' wa qadirun ala kulli syai'. Tapi Allah Maha alimun bikulli syai', mengetahui segala sesuatu, wa qadirun ala kulli syai', Maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, Ustaz Husain enggak datang nih rupanya. Ya, anak saya sampai di sini aja. Ya udah hampir jam 7 ya. Panjang ini kan, sekalian kita selesaikan satu kumpulan ayat dari ayat 53 sampai 57 dari surah Hud. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau enggak kita tutup ya. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. وأخلنا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.